Selamat pagi, siang, malam bagi yang menonton video ini. Saya Daniela Natasha dengan nomor pokok mahasiswa 1951060. Saya dari Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya ingin memaparkan analisa perkara kepailitan dengan putusan nomor 29 garing PDT titik sus garing pailit garing 2014 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai kasus posisi terlebih dulu. Nah, di sini kasus posisinya Nyonya Eka Mantiwi adalah sebagai pemohon, yaitu konsultan di bidang finansial yang memberikan pelayanan jasa di bidang konsultasi finansial dan perpajakan yang memberikan jasa konsultasi kepada termohon pailit. Kita lanjutkan, yaitu ada PT Hansnesia Daing. Dalam kasus ini adalah posisinya sebagai termohon. PT ini adalah suatu PT yang berkedudukan di Jakarta Utara yang menggunakan jasa konsultasi finansial dan perpajakan dari pemohon untuk memeriksa dan membuat laporan finansial dan pajak bulanan dan tahunan bagi pemohon. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit kronologi dari kasusnya. Nah, jadi dalam kasus tersebut, pemohon dan termohon melaksanakan suatu kesepakatan yang tertuang dalam surat perihal Financial Consultant and Management Service tanggal 17 Juni 2013. Untuk jasa konsultasi finansial dan perpajakan tersebut, fee-nya selanjutnya akan saya sebut sebagai fee per pekerjaan. Nah, dalam surat tersebut disepakati antara pemohon dan termohon untuk fee pekerjaan yang telah dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah per bulannya yang akan dibayar setiap tanggal 5 bulan berikutnya oleh si termohon. Kemudian, pekerjaan ini mulai dilaksanakan oleh pemohon pada Juli 2013, sehingga termohon memiliki kewajiban untuk membayar setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Akan tetapi, fee pekerjaan ini tidak kunjung dibayarkan oleh termohon, dan termohon terus berhutang fee pekerjaan kepada termohon hingga Desember 2013 dengan total hutangnya sebesar 120 juta rupiah. Kemudian, pada 24 Februari 2014, termohon menyurati pemohon bahwa ia mengakui memiliki hutang 120 juta rupiah. Akan tetapi belum bisa dibayar karena adanya problem keuangan dan baru akan dibayar pada saat setelah menyelesaikan masalah keuangannya tersebut. Dikarenakan tidak juga dilaksanakan kewajiban pembayarannya kepada pemohon, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2014, pemohon mensomasi termohon melalui kuasanya untuk penagihan hutang sebesar 120 juta rupiah, dan hingga saat diajukan permohonan pailit ini, termohon belum juga melunasi hutangnya. Kemudian kita lanjutkan ke dasar pertimbangan hakim. Jadi pemohon terikat dalam suatu perjanjian tanggal 17 Juni 2013 dengan termohon, di mana pemohon memberikan jasa konsultasi finansial dan perpajakan kepada termohon. Selanjutnya, termohon ini memiliki kewajiban untuk membayar jasa pemohon setiap bulannya sebesar 20 juta rupiah. Akan tetapi di sini, termohon belum bisa membayar kewajibannya kepada pemohon sejak Juli 2013. Sampai dengan Desember 2013, yang seluruhnya berjumlah 6 bulan dikali 20 juta rupiah, menjadi sebesar 120 juta rupiah. Selanjutnya, pemohon menyurati termohon perihal kewajibannya pada tanggal 5 Februari 2014, dan termohon menjawab dalam suratnya tanggal 24 Februari 2014, yang pada umumnya mengakui kewajibannya tersebut pada pemohon, beserta jumlahnya belum bisa dibayarkan karena termohon sedang ada problem keuangan, dan setelah selesainya problem tersebut baru akan dibayarkan kepada si pemohon. Kemudian termohon belum juga melunasi kewajibannya, lalu pemohon mau mengajukan somasi kepada termohon tanggal 15 Agustus 2014. Menimbang bahwa pemohon menyatakan permohonan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 jungto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Termohon dalam jawabannya membenarkan semua kewajibannya terhadap termohon, akan tetapi belum dapat menyelesaikannya karena ada masalah keuangan dan akan dibayarkan setelah permasalahan keuangan tersebut selesai. Menimbang bahwa dalam memeriksa apakah permohonan pailit dapat dikabulkan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau yang biasanya disebut sebagai kepailitan dan PKPU.
Menimbang bahwa dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hakim menarik kesimpulan untuk dapat dikabulkan permohonan pilot harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Syarat pertama, termohon atau debitur harus mempunyai 2 kreditur atau lebih. Dari yang poin pertama, pertimbangannya adalah bahwa hubungan hukum antara kreditor dan debitur bersifat timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban, yang mana kreditur melakukan prestasi berupa pemberian jasa konsultasi finansial dan keuangan sehingga menimbulkan kewajiban hukum bagi debitur untuk melakukan kontra prestasi berupa pembayaran utang jasa setiap bulan sebagaimana yang diperjanjikan. Menimbang bahwa pemohon benar sebagai kreditor termohon dikarenakan terbukti adanya suatu kewajiban termohon kepada pemohon berdasarkan pengakuan termohon sendiri. Menimbang bahwa selain pemohon, apakah benar ada kreditur lain dalam permohonan akuo. Berdasarkan surat bukti P6, termohon meminjam uang dari Tuan Miki sebesar 150 juta dan jatuh tempo tanggal 7. Menimbang bahwa selain pemohon, apakah benar ada kreditur lain dalam permohonan akuo. Berdasarkan surat bukti P6, termohon meminjam uang dari Tuan Miki sebesar 150 juta rupiah dan jatuh tempo tanggal 7 Januari 2013. Setelah itu meminjam lagi sebesar 150 juta dan jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2013. Berdasarkan bukti P7 dan P9 dalam jawabannya termohon mengakui secara tegas akan utangnya tersebut, akan tetapi belum bisa membayar. Berdasarkan bukti P12, termohon meminjam uang dari Tuan Sangsun Park sebesar 700 dan jatuh tempo pada Berdasarkan bukti P12, termohon meminjam uang dari Tuan Sangsun Park sebesar 700 juta dan jatuh tempo pada 17 April 2012. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P14 dan P16, termohon mengakui adanya hutang tersebut dan dalam jawabannya, termohon secara tegas juga mengakui hutang tersebut, akan tetapi ia belum bisa membayarnya karena ada problem keuangan, sehingga dari pertimbangan tersebut terbukti adanya kreditur lain dalam perkara akuo. Kita lanjutkan ke poin yang kedua. Termohon atau debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, di sini berdasarkan bukti P7, P9, P14, dan P16 maupun termohon dalam jawabannya secara tegas telah mengakui, maka telah terbukti bahwa hutang tersebut telah jatuh waktu dan belum dapat melunasi hutangnya kepada pemohon dan kreditur lain yaitu Tuan Miki dan Tuan Sangsun Park. Yang ketiga, adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Jadi di sini menimbang bahwa penjelasan pasal 8 ayat 4 yang dimaksud dan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta 2 atau lebih kreditur. Ini dan terbukti adanya kreditur lain selain pemohon dan termohon secara tegas juga mengakui adanya hutang akan tetapi tidak dapat membayar sampai dengan saat ini. Menimbang bahwa pemohon mengajukan surat bukti P1 sampai dengan P16, sedangkan pemohon tidak. Menimbang bahwa pemohon mengajukan surat bukti P1 sampai P16B, sedangkan termohon tidak mengajukan alat bukti. Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pernyataan pilot pemohon harus dikabulkan karena terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan PKPU telah terpenuhi. Oleh karena itu, termohon harus dinyatakan pilot. Karena termohon sudah dinyatakan pilot, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hakim harus mengangkat seorang pengawas yang ditunjuk dari hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang namanya ditentukan dalam putusan. Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU, pemohon dalam permohonannya agar dalam permohonan ini ditunjuk dan diangkat saudara I Seng Min yang berkantor di I Seng Min and Partner Law Office, Korea Center, second floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 58, Jakarta Selatan, sebagai kurator dalam kepilotan akuo. Dan hakim telah membaca surat pernyataan dari kurator yang ternyata dirinya tidak ada benturan kepentingan dan debitur dan kreditur, serta tidak sedang mengenai perkara kepilotan dan PKPU. Lebih dari 3 perkara, maka permohonan patut dikabulkan.
menimbang bahwa imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman dalam putusan Menteri Hukum dan HAM setelah kurator menjalankan tugasnya. Bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka termohon dihukum untuk biaya perkara sebesar Rp416.000. Kita lanjutkan kepada amar putusan dari hakim, yaitu yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan PT Hansnesia Daing beralamat di Rukan Arta Gading Niaga Blok F nomor 23, Kelapa Gading, Jakarta Utara, valid dengan segala akibat hukumnya. Menunjuk dan mengangkat Saudara Absoro SH, Hakim Niaga Pusat sebagai Hakim Pengawas. Mengangkat Saudara Lee Seng-min SH dari kantor Lee Seng-min and Partners Law Office berkantor di Korea Center Building, second floor, Jenderal Gatot Subroto, Kafling 58, Jakarta Selatan, selaku kurator dalam proses kevalidan termohon valid. Ya, kita lanjutkan ke analisis perkara. Kita menganalisa bagian dasar hukumnya terlebih dahulu. Sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, syarat kevalidan adalah debitur mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan valid dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Nah, dalam hal ini kita analisa bahwa debitor yang di sini berdasarkan kasus adalah si termohon. Termohon ini memang sudah jelas dan terbukti mempunyai 2 atau lebih kreditor. Lebih tepatnya, si termohon atau debitor itu memiliki 3 kreditur. Nah, kreditor yang pertama adalah si pemohon, kreditor kedua adalah Tuan Miki, dan kreditor yang ketiga adalah Wan Sang-sun Park. Debitor ini mempunyai hutang kepada pemohon sebesar 120 juta rupiah, dan kepada Tuan Miki adalah sebesar 150 juta rupiah, dan kepada Tuan Sang-sun Park adalah sebesar 700 juta rupiah, sehingga sudah terpenuhi untuk pasal 2 ayat 1 tersebut. Dan juga oleh pemohon telah diajukan permohonan valid terhadap termohon dan telah diputus oleh pengadilan bahwa dikabulkan untuk permohonan pernyataan validnya. Kita lanjutkan kepada dasar hukum sebagaimana dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004, permohonan valid harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau kenyataan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan valid sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 yang tadi telah terpenuhi. Itu yang pertama, mempunyai 2 kreditur atau lebih. Di kasus posisinya, si termohon memiliki 3 kreditur. Nah, yang poin kedua yang perlu di-highlight adalah termohon atau debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang. Di kasus poin ketiga yang perlu di-highlight adalah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Nah, maksudnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah faktanya itu ada 2 kreditur atau lebih. Dan utangnya itu telah jatuh tempo dan belum dibayar. Sehingga untuk pasal 8 ayat 4 juga terpenuhi. Sehingga terhadap pasal 8 ayat 4 juga telah terpenuhi. Kita lanjutkan lagi untuk analisa perkara berdasarkan prinsip. Prinsip yang pertama adalah paritas kreditorium. Paritas kreditorium ini adalah kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur atau memiliki kesetaraan kedudukan para kreditur untuk menentukan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Filosofi ini adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan apabila debitur memiliki harta benda sementara utang debitur belum terbayarkan. Oleh karena itu, prinsip ini sebenarnya sudah sesuai. Semua kreditur berdasarkan kasus tersebut, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama. Berdasarkan prinsip ini, memang sudah sesuai berdasarkan kasus adanya kesetaraan kedudukan oleh para kreditur. Kemudian, kita lanjutkan kepada prinsip pari passu pro nata parte, bahwa harta kekayaan merupakan suatu jaminan bersama untuk para kreditur dan harus dibagi secara proporsional, kecuali yang menurut undang-undang harus didahulukan dan menerima pembayaran. Untuk poin ini, untuk prinsip tersebut,
Untuk prinsip tersebut, berdasarkan perkara yang telah kita bahas ini, di dalam putusan itu tidak disebutkan bahwa yang mana itu kreditur konkuren, yang mana kreditur preference, dan yang mana kreditur separatis. Sehingga kita tidak dapat menganalisa untuk prinsip tersebut. Kita lanjutkan lagi ke prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip third creditors. Dalam prinsip ini mengelompokkan berbagai macam kreditur, yaitu ada 3, kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Kemudian kita lanjut ke prinsip utang. Jadi di sini disebutkan bahwa utang merupakan esensi adanya kepailitan. Sebagaimana yang telah kita bahas pada analisa dasar hukum yang sebelumnya. Jadi munculnya sebuah perkara kepailitan itu memang ada dikarenakan sebelumnya ada suatu hutang. Nah, dikarenakan tidak terbayarkan hutang tersebut kepada kreditur-kreditur, jadi muncullah kepailitan tersebut, sehingga disebutkan sebagai utang merupakan esensi adanya kepailitan, dan sudah sesuai dengan kasus perkara yang telah kita bahas. Kemudian kita lanjutkan ke prinsip debt collection, konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau hartanya. Jadi di sini disebutkan bahwa prinsip ini adalah konsep dari penagihan terhadap hutang yang belum dibayarkan, mengklaim hartanya yang belum dibayarkan sebagai pembalasan dengan cara mengajukan kepailitan. Prinsip ini telah sesuai. Kemudian kita lanjutkan ke prinsip debt pooling, itu bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi antara para kreditur. Yang prinsip tersebut juga tidak bisa kita analisa dikarenakan pada putusan juga tidak disebutkan untuk mengenai pembagian antara para kreditur. Hanya saja berdasarkan kasus tersebut telah diangkat seorang kurator. Terus kita lanjut ke prinsip debt forgiveness, itu kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitur atau hanya sebagai sarana tekanan. Akan tetapi bisa bermakna sebaliknya untuk memperingan beban yang harus ditanggung debitur akibat kesulitan keuangan. Jadi di sini prinsip tersebut adalah tidak sesuai dengan perkara yang tadi dikarenakan apabila untuk memperingan beban yang harus ditanggung debitur akibat kesulitan keuangan, maka para kreditur tidak akan mengajukan permohonan pailit terhadap debitur lagi, begitu. Jadi prinsip ini tangan dengan apa yang telah terjadi. Yang selanjutnya adalah prinsip universal di mana putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitur, baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta benda debitur yang berada di luar negeri. Berdasarkan kasus tersebut juga tidak bisa kita analisa mengenai harta benda debitur dikarenakan tidak ada dimension mengenai harta benda debitur yang di luar negeri, dan untuk pelaksanaan prinsip yang universal tersebut dapat diberlakukan apabila adanya suatu perjanjian bilateral terhadap yang berada di luar negeri atau perjanjian yang mengikat secara bilateral. Demikian presentasi ini disampaikan. Terima kasih. PT Hans Nesia Daing. Tetapkan imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator menjalankan tugasnya. Menghukum termohon pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000.